guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku nggak seperti biasanya ya guys, kayak mukbang atau reaction enggak, tapi aku mau cerita aja sih kayak aku tuh suka banget nih sama Korea, mau dating show, mau dramanya, mau boybandnya, itu aku suka, variety show-nya itu aku suka banget, suka semuanya, kayak ada lucunya, ada konfliknya itu. Dan sekarang aku lebih membahas tentang dating show ya, dating show mereka. Aku tuh udah nonton banyak sih, tapi nggak sebanyak itu karena aku tergantung tertarik enggaknya gitu loh. Kayak misalnya Exchange atau Trans Love itu aku nonton karena emang castnya bagus-bagus, problemnya juga bagus, terus kayak ketemu mantan lagi gitu, terus mau lanjut sama mantan atau sama orang baru kayak gitu-gitu. Exchange pertama, kedua, ketiga aku nonton, sampai keempat pun aku nonton karena emang seseru itu gitu loh. Kalau Heart Sinyal aku tuh nonton yang keempat, dan aku lebih Heart Sinyal itu kenal atau tahu Heart Sinyal itu dari dating show China, karena aku tuh suka alur ceritanya dating show China gitu loh. Terus abis itu cobalah dating show Korea gitu, dan ketemulah Heart Sinyal gitu, sama-sama kan, ya udah gitu. Terus ada Love Chatter. Kalau Love Chatter aku nontonnya yang in Bali ya, karena I'm Indonesia gitu, aku pengen lihat sih gimana orang-orangnya kalau di Bali gitu, itu seru juga kok. Terus ada Post Love, itu aku nggak nonton sih, cuman kayak aku pingin nonton tapi kayak nggak menarik gitu, masihan ke aku, tapi mungkin lain kali aku mau nonton gitu ya. Exchange Die itu juga bagus, jadi mana hubungan pacaran yang masih bimbang mau lanjut atau enggak gitu, karena banyak problematiknya, atau mau lanjut dengan orang baru tuh, itu konfliknya ya. Dan menurut aku itu masih ringan, ringan tapi nggak seringan itu gitu loh ya. Ada yang menyayat hati gitu sampai nangis gitu. Kalau Single Inferno aku nonton yang tiga tiga atau empat ya, aku lupa, pokoknya dia yang terakhir aku nggak nonton tapi aku tahu case-nya. Aku biasa tiktok kan ada FYP SYP gitu, cuma nonton di situ aja, dan itu nggak menarik buat aku, makanya aku nggak nonton. Aku kalau FYP SYP gitu terus menarik, aku cari gimana pun aku harus dapet gitu loh. Oke, lanjut. Pingley aku nonton tapi nggak sampai selesai karena menurut aku kurang seru aja gitu, tapi nggak tahu ya menurut kalian. My Sibling Romance tuh bagus banget, aku bisa ngerasain, aku kan anak tunggal ya, jadi aku di situ bisa ngerasain gimana seorang kakak atau adik yang saling menguatkan di saat misalnya ada yang suka nih kita, terus ternyata di PHP-in gitu, itu saling menguatkannya itu keren banget. Pokoknya kalian harus nonton itu juga. Terus apa namanya, Nine Ten to 20 itu juga bagus, sama Blossom with Love itu juga sama 19 to 20 itu sama, sebenarnya alurnya tuh sama, masih SMA yang mau menuju ke kuliah kayak gitu. Itu bagus banget, aku juga rekomendasi. Itu aja sih yang aku rekomendasikan, tapi yang paling aku rekomendasikan di tahun ini itu Hearts Firing. Kalian tahu nggak sih Hearts Firing itu sebagus itu? Aku tuh suka banget alurnya tuh, kayak dimana dilemanya, dimana uh, keraguannya gitu, karena disitu kayak kita menuju ke pernikahan. Inspiring tuh lebih ke serius aja gitu. Oh ya, dua lagi, Love in Sky sama Office Romance tuh bagus. Nanti aku bakal spill satu-satu atau cerita satu-satu drakor dating show yang aku suka. Oke, tapi sekarang aku lebih ke cerita tentang uh, dating show Heartspiring. Lanjut lagi ya. Jadi Heartspiring tuh aku suka dari awal sampai
sampai terakhir aku tuh selalu mendukung Jimin sama Cheon, karena Jimin sama Cheon itu visualnya tuh menurut aku ya itu bagus gitu loh, kayak gantengnya ada, terus cantiknya ada, terus dia tuh nggak yang apa ya, nggak problem gitu loh, kayak suka atau bimbang itu enggak. Tapi kalau Jaeon ini aku gak suka di episode dimana dia tuh suka Wonjae, dan sesuka itu sampai dia nggak bisa melihat si Jimin. Tapi gak tahu ya, karena si Jaeon ini, Oni ini itu kayak apa ya, kayak nggak bisa gitu loh mengekspresikan, dan kita nggak bisa melihat atau membaca nih mukanya dia gitu loh, karena bener-bener susah Jaeon ini, si Oni pengacara ini tuh susah banget untuk ditebak. Tapi kalau Jimin ini aku suka karena apa, dia itu kayak satu ya satu, ini ya ini gitu loh, dia bakal memperjuangin sampai episode terakhir dan akhirnya dapet si Jaeon ini. Tapi guys, kalian harus tahu, tapi kalian pasti tahu sih di Instagram mereka tuh kayak nih dua ini, kalian paham gak sih, ini kan dating mereka, cuman mereka tuh kayak spill gak kayak Wonjae sama Jiwon ya. Aku juga suka Wonjae sama Jiwon dari episode pertama, karena Wonjae itu ngelirik sama Jiwon, aku yakin kalau Jiwon pasti suka Wonjae. Tapi waktu episode pertama sampai episode berapa gitu, 5 atau 6 itu, dia oleng ke Jimin, abis itu oleng ke Cheon karena udah tua ya umurnya, beda berapa tahun sama si Jiwon, akhirnya ketemulah opa Wonjae ini, akhirnya suka gitu. Dan mereka datingnya di real life-nya itu kayak menunjukkan gitu kalau mereka dating kayak ini, jadi kayak wah seru deh gitu. Tapi kalau Jimin sama Cheon nih kayak kita harus menebak nih, tebak-tebakan mereka lanjut atau enggak gitu. Tapi aku yakin guys, yakin 100% kalau mereka tuh lanjut. Cuman karena kalian kalau sadar ya, nih cuplikannya. 몇 년 만나고 하고 싶어요? 나 꼭 그런 건 없는데 그냥 최소 1년? 너 원래 연락을 자주 하는 스타일이야? 난 서로 잘하는 게 좋다 생각해. 밤에는 꼭 통화를 해야 돼. 매일 밤? 서로 할 거 하면서 스피커폰 켜놓고 그렇게 막 2-3시간 통화하는 것도 좋아하고. Ya, itu dia bilang kalau si Jimin akan suka nih atau akan menikah setelah hubungan 1 tahun. Jadi kita tunggu nih 1 tahun ke depan, apa dia masih pacaran atau dia emang bener-bener pingin nikah nih. Kayak kita tunggu aja, kita bakal terus support mereka. Jangan kayak oh nih kapan nih bareng, oh nih vlog gitu, no, jangan. Kita nikmatin aja prosesannya mereka, kode-kodeannya mereka, kita harus paham lah. Biasa dating show Korea tuh kayak kita harus pinter-pinter gitu loh mendukung atau meng-hate, karena mungkin kenapa si Jaeon sama Jimin lebih tertutup, karena waktu di episode berapa tuh kan banyak nih isu-isu yang membuat mereka tuh kayak Jimin sama yang lain atau nggak Jaeon sama yang lain, kayak gitu-gitu loh. Jadi mereka nggak mau yang terlalu terbuka, tapi mereka membukanya sendiri dengan clue-clue yang ada foto yang bersama, terus ada yang nonton bareng kayak gitu-gitu. Jadi ya tunggu aja gitu loh. Kalau yang case-case lain ya biasa aja gitu menurut aku. Tapi kalau dua pasangan ini, Jiwon Wonjae sama Jimin Cheon tuh keren banget, aku suka. Kalau Wonjae sama Jiwon tuh aku suka karena mereka kalem satu sama lain dan keren gitu sampai sekarang. Gitu aja sih guys, cerita aku tentang Heartspiring ini. Nanti next aku bakal cerita tentang dating show Agents yang mantan ketemu mantan itu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, aku bakal cerita di next video. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube aku. Bye bye.